Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, di mana kembali lagi kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari Minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan yang berbicara mengenai simbol atau lambang-lambang daripada Roh Kudus. Seperti yang selalu saya katakan, bahwa kita harus membedakan simbol, lambang, atau yang nyata, ya. Dan kebetulan seperti saya katakan bahwa Roh Kudus memang ada beberapa simbol. Roh Kudus ada beberapa lambang, tetapi lambang-lambang itu atau simbol-simbol itu bukanlah Roh Kudus, hanya sebagai simbol. Nah, kita sudah melihat pada hari Minggu ada 4 hal yang sudah saya sampaikan. Bahwa yang pertama, kita sudah tentu melihat banyak ayat, ya. Yang pertama bahwa Roh Kudus itu dilambangkan seperti air. Kita sudah lihat ayat-ayatnya. Tentu saya tidak punya kesempatan lagi untuk membahas pada pagi hari ini. Dan yang kedua adalah Roh Kudus itu digambarkan atau dilambangkan seperti api. Kita sudah juga melihat ayat-ayatnya bahwa Roh Kudus itu contohnya di Kisah Rasul pada waktu murid-murid 120 murid yang percaya kepada Tuhan berkumpul, dan Alkitab yang mengatakan bahwa tampaklah lidah-lidah atau nyala-nyala api bertebaran, dan itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Yang ketiga adalah angin atau nafas. Angin atau nafas juga adalah gambaran Roh Kudus. Kenapa? Karena justru kata Roh Kudus itu, kata roh itu datang dari kata pneuma. Pneuma secara harafiah artinya nafas atau angin. Nah, Alkitab juga menjelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 bahwa seperti tiupan angin. Pada waktu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada tiupan seperti tiupan angin, tapi itu adalah Roh Kudus yang bertiup seperti angin. Dan yang keempat yang saya katakan bahwa Roh Kudus juga digambarkan, dilambangkan seperti minyak, ya, seperti minyak. Tapi selalu saya tekankan, ya, selalu saya sampaikan bahwa minyak itu adalah simbol, minyak itu adalah lambang, tetapi minyak itu bukanlah Roh Kudus. Ya, kita harus membedakan simbol dan yang nyata, gitu, ya. Simbol dan yang nyata. Sekali lagi, minyak itu adalah simbol, lambang daripada Roh Kudus, ya. Tetapi jangan salah bahwa minyak itu bukanlah Roh Kudus. Supaya kita tidak salah kaprah, ya. Saya yang saya nanti akan kalau tiba-tiba ada jemaat datang kepada saya, Pak Pendeta, saya mau pengen penuh Roh Kudus, tolong dong kasih saya minyak. Nah, itu kan nanti jadi repot itu. Makanya saya harus jelaskan itu. Nah, hari ini kita akan melihat yang kelima sekarang berarti, ya, sudah keempat kemarin, bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati. Nah, tentu kita harus lihat ayatnya. Matius pasalnya yang ketiga. Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama karena ini ayat menjadi ayat yang pertama yang kita bacakan di hari ini. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ketiga ayat 16. Yang sudah mendapat dalam pembacaan dalam Alkitabnya boleh berkata haleluya. Ya, berarti semua sudah, ya. Sama-sama dengan suara yang agak keras semua, ya, supaya kedengaran. 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Puji Tuhan. Roh Kudus terlihat pada waktu itu, dan dalam konteks ayat ini Yesus pada waktu habis atau baru dibaptis oleh namanya Yohanes Pembaptis.
Dan Alkitab berkata, pada waktu dibaptis tentunya Yesus masuk ke dalam air. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, Alkitab dengan jelas mengatakan, sebab di situ dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Puji Tuhan. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Nah, saudara-saudara, burung merpati juga di sisi yang lain selalu orang menggambarkan, melukiskan burung merpati adalah sebagai tanda perdamaian. Ya. Jadi di mana-mana kalau orang mau istilah tanda perdamaian selalu juga melambangkan burung merpati. Nah, memang burung merpati ini ada sedikit yang unik di burung ini, ya. Sehingga mungkin saya juga percaya bahwa karena kan pada waktu itu kan bukan hanya burung merpati dong yang ada, ya. Burung gagak ada pada waktu itu, ya. Burung Raja Wali ada pada waktu itu, ya. Tapi kenapa yang diperlihatkan, yang turun pada waktu Yesus dibaptis itu seperti burung merpati? Seperti yang saya katakan, tentu burung merpati itu ya tidak sembarang tentu, ya. Nah, saya mau baca dulu atau kita membaca dulu satu ayat sebelum saya akan menjelaskan juga lebih jauh ayat ini. Kita dulu lihat satu ayat supaya semakin banyak ayat yang kita baca, minimal itu akan memberikan atau mempermudah kita mengerti ayat ini. Injil Matius 10 ayat 16. Injil Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi, tulus seperti merpati. Burung merpati juga adalah melambangkan ketulusan. Dan apa hubungannya dengan yang saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati. Burung merpati, ternyata burung ini tidak mempunyai empedu, ya. Empedu itu tahi tentunya, ya. Dan apa makna daripada burung merpati yang tidak punya empedu? Saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah pernah juga saya jelaskan, bahwa kita sebagai orang yang percaya, umat-umat Tuhan, orang Kristiani, tentu percaya bahwa kita hanya menyembah satu Allah yang hidup, satu-satunya. Tetapi saya juga pernah katakan bahwa dalam pemahaman kita, umat Kristiani, pemahaman kita tentang Allah yang kita sembah adalah kita juga memahami Allah dalam Allah Tritunggal. Dikatakan tri berarti tiga, tapi tetap ditutup dengan kata tunggal, satu. Itu artinya tiga, tapi dalam satu kesatuan. Yang tiga ini yang kita sebut dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, ketiga oknum ini, baik Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kalau kita mempelajari, ya, secara keseluruhan dari tiga oknum, tiga pribadi, Roh Kudus adalah pribadi yang banyak ayat menjelaskan dia sangat lembut. Dia sangat halus, ya. Sampai-sampai ada ayat nanti kita akan bacakan juga. Di situ dikatakan jangan menduka citakan Roh Kudus. Di dalam ayat yang lain juga berkata jangan menghujat Roh Kudus. Bahkan di dalam ayat itu berkata menghujat anak manusia. Itulah ada pengampunan. Tetapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan.
Itu Alkitab yang berkata. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah berbicara bahwa yang pertama, Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati. Di dalam Injil Matius 10 ayat 16, bahwa burung merpati juga berbicara tentang ketulusan. Ya. Tetapi burung merpati juga adalah lambang perdamaian. Itu menandakan apa, saudara? Bahwa orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang hatinya selalu ingin berdamai. Karena dia ada Roh Kudus. Dia tidak mau bermusuhan tentunya. Dan juga dikatakan bahwa burung merpati itu gambaran dari ketulusan. Nah, Roh Kudus juga itu, orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang juga yang selalu memiliki ketulusan, ya. Memiliki hati yang tulus, melakukan sesuatu dengan hati yang tulus. Kenapa? Karena kita memiliki roh yang dari Tuhan, ya. Jadi seperti yang saya katakan, bahwa ini burung merpati ini adalah lambang, ini adalah simbol. Tapi saya juga harus katakan hari ini bahwa burung merpati bukanlah Roh Kudus, tetapi dia dilambangkan, disimbolkan seperti Roh Kudus. Makanya di dalam Injil Matius 3 ayat 16, turunlah seperti, kan bukan burung merpati dibilang, seperti. Karena yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Tapi pada waktu dia turun, itu kelihatannya seperti burung merpati. Tapi bukan burung merpati. Seperti. Kenapa? Karena yang dimaksud di situ yang turun itu bukan burung merpati, itu adalah Roh Kudus. Tapi yang nampak di situ adalah menggambarkan seperti burung merpati. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita masuk lagi yang kedua. Di sini saya agak sedikit lama karena memang panjang sekali. Saya harus menguraikan bagian yang ini sudah masuk yang ke-6 berarti ya. Kalau sampai dari hari Minggu, yang tadi burung merpati yang ke-5 dan yang ke-6 ini agak panjang. Sebab memang harus dijelaskan sekali ini ayat ini. Sebab ini penting juga bagi kita. Yang ke-6, ini hitungan dari hari Minggu berarti ya. Yaitu meterai. Roh Kudus digambarkan seperti meterai. Apakah ada ayat yang mengatakan itu? Ya tentunya kita lihat dulu. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Kita akan memperhatikan ayat-ayat ini. Sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika percaya, perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti pemeteraian. Nah, kita mau bicara dulu mengenai istilah atau apa yang dimaksud dengan istilah meterai. Nah, saudara-saudara yang terbiasa mengirim surat atau membuat surat-surat yang berharga atau perjanjian apa yang sifatnya nilainya berharga, selalu di atas meterai. Makanya ada istilah tanda tangan atau hitam di atas meterai. Kenapa? Dan ini bukan baru zaman sekarang, ini sudah dari zaman dulu. Kalau saudara nanti baca di perjanjian lama juga ada, dimeteraikan. Karena fungsi daripada meterai itu bahwa misalnya saya dengan Pak Jerry atau sama siapa saja membuat satu pernyataan perjanjian apa ya, apakah kami ada proyek besar katakanlah begitu, nanti bagi hasil ya misalnya
50%. Harus ada meterai supaya nanti ketika itu gol, nanti ya setelah gol malah bisa tarik-tarikan. Oh, saya sekian. Makanya ada surat meterai. Kata surat meterai itu artinya itu menandakan ada keabsahan sah yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Supaya di belakang hari nggak ada orang yang gugat. Karena ada surat meterai. Makanya sekarang kalau saya tidak salah nominal berapa kalau kita ada transaksi itu ada minimalnya kalau nggak salah 1 juta kalau nggak salah ya, harus bermeterai. Itu secara hukum ya. Kalau kita bertransaksi, kecuali kan sekarang sudah istilah transfer ya, tapi kalau tertulis pakai kwitansi ya, seperti dulu pada waktu kita masih kontrak tempat yang di sebelah ya, untuk supaya ya kemudian hari tidak ada masalah ya, saya selalu bawa meterai ya untuk tanda tangan. Jadi sebagai bukti bahwa uang itu sudah diserahkan sesuai dengan kwitansi yang ada, ditandatangani oleh kedua belah pihak, si pemberi dan si penerima. Ada meterai, itu sah, yang tidak bisa diganggu-gugat. Secara hukum pun itu nggak bisa diganggu-gugat itu. Kenapa? Bermeterai. Nah, saya harus jelaskan ini dulu supaya kita tahu kenapa Roh Kudus itu digambarkan seperti meterai. Kita sudah baca tadi. Ada ayatnya. Jadi Roh Kudus itu ketika kita menerima Roh Kudus itu sama halnya kata Alkitab loh, seperti kita sudah bermeterai. Coba saya baca lagi supaya jelas semua ini. Efesus 1 ayat 13. Makanya 10 kali juga saudara bolak-balik baca juga tidak masalah, sebab semakin lebih banyak kita baca Alkitab, semakin lebih kuat kita memahami ayat itu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, perhatikan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu selain dia meterai, itu juga seperti jaminan. Jadi 2 hal dalam ayat ini. Selain Roh Kudus itu sebagai meterai, dia juga adalah jaminan. Saudara yang mungkin pernah berhubungan dengan penggadaian, itu harus ada jaminannya. Bukan berarti saudara datang di kantor di sana, Pak, tolong dong cairkan saya sekian duit. Lah, Anda mau dicairkan, Anda mau kasih jaminan apa? Begitu sekarang. Ya. Dan itu pun mereka memberikan uang tuh sesuai dengan nilai. Contoh, kalau barang saudara, ini saya cuma kasih contoh ya. Barang saudara nilainya hanya 1 juta, saudara minta 2 juta, itu tidak pernah akan dikabulkan permintaan saudara. Minimal itu setengah dari harga yang dijaminkan. Begitu. Ya, itu di penggadaian. Kalau yang mau lebih besar lagi, pergi ke bank sana. Mau itu dari jutaan, puluhan jutaan, ratus jutaan, boleh saudara. Ke bank boleh. Tapi ada jaminan. Saudara mau jaminkan apa? Saudara pinjam 500 juta boleh. Tapi mungkin saudara punya surat berharga yang nilainya 2M. Bisa cair itu saudara. Dan itu juga disurvei. Surat itu untuk keabsahan surat itu yang digadaikan dicek dulu saudara. Ya, kalau dipalsukan kan dicek dulu, benar nggak? Dilihat dulu. Kalau itu bersifat tanah yang digadaikan, dicek dulu tanahnya. Bahwa bisa pergi cek ke bagian pertanahan, dicek benar nggak ini? Karena akan dicairkan. Begitu. Itu untuk apa? Untuk supaya ada jaminan. Roh Kudus itu meterai dan jaminan. Dan kata Alkitab meterai supaya apa? Supaya kita sah menjadi miliknya Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau kita sudah sah bermeterai, ada nggak yang bisa menggugurkan kita sebagai anak Tuhan? Boleh angkat tangan, boleh jawab.
Ada? Ada nggak yang bisa menggugat? Kita nih, dikatakan Alkitab, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, nanti lagi masih ada ayat lagi yang kita akan lihat. Jadi Roh Kudus itu ketika kita menerima yang namanya Roh Kudus itu sama halnya itu seperti yang saya katakan tadi, sudah bermeterai. Saya katakan di dunia ini sesuatu perjanjian yang ada meterai, kita tanda tangan, ada meterai seperti yang saya contohkan tadi pada waktu, dan itulah pertama-tama saya menandatangani di atas meterai pada waktu membayar kontrakan. Ya, disitulah oleh kedua belah pihak. Dan itu tandanya apa saudara? Isi yang tertuang di situ tidak bisa diganggu gugat, dan hukum akan menjaga semuanya itu. Ada hukumnya itu. Kenapa? Ada meterai. Meterai itu menandakan keabsahan. Ya, keabsahan. Sebab di negara kita kalau udah bermeterai itu saudara, kalau nggak salah meterai sekarang yang paling kecil meterai 6.000 kalau nggak salah ya, yang sekarang berlaku. Saya juga udah belakangnya sudah nggak pernah berurusan lagi untuk ini. 6.000 apa 10.000 sekarang ya, kalau nggak salah ya. 10.000. Oh udah 10.000 ya? Ah ya, saya dulu kebetulan waktu itu masih 6.000, yang terakhir, sekarang sudah 10.000. Nah itu saudara. Dan itu ada batas nilai ini kalau bicara di atas kwitansi ya, bukan bicara transferan atau apa ya. Ini bicara kwitansi. Nah itu ada meterai. Supaya apa? Supaya sah. Roh Kudus itu adalah meterai, dan kita adalah milik Kristus. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Makanya kan ada ayat, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ada. Saya nggak ada lawan saudara. Kenapa? Sudah bermeterai, milik Kristus. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Makanya penting dan Roh Kudus itu penting. Meterai saudara. Saudara mau ngaku-ngaku milik Tuhan tapi nggak sah. Saudara ngaku saya ini anak Tuhan, saya ini Tuhan, tapi nggak sah. Karena Roh Kudus itu menandakan kita sah, dimeteraikan. Baru dia katakan lagi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Itu yang saya bilang tadi. Untuk mendapatkan apa yang kita mau harus ada jaminannya. Tujuan akhir kita apa? Surga. Harus ada jaminannya. Jaminannya apa saudara? Ya ini sudah. Mari kita akan lihat ayat lagi. Banyak ayat untuk hari ini. Kita lihat dulu dalam 2 Korintus 1. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Ada yang boleh bantu baca untuk kali ini? 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Ada yang boleh bantu baca? Tapi kalau boleh suaranya agak sedikit keras supaya semua bisa dengar. Mungkin ada yang sudah dapat, enggak apa-apa. Boleh bantu baca. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Iya. Ayat 20. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, haleluya. Ayat 20 tadi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Kenapa kalau kita berdoa? Jangan-jangan kita belum tahu apa, ada yang belum tahu di sini. Kenapa kita harus berdoa? Begitu selesai, amin. Itu bukan hanya berarti kalau kita berdoa harus bilang amin, bukan itu maksudnya.
Kenapa kita harus mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Itu bukan doa penutup, saudara. Tapi kata amin itu artinya apa? Sungguh, benar, ya. Begitu, saudara. Jadi ketika kita berdoa amin, ya Tuhan, apa yang kita doakan kita katakan ya. Kita katakan sungguh benar. Makanya kita katakan amin. Nah, di dalam ayat ini juga berkata, oleh dia kita mengatakan amin, artinya ya, sungguh benar, saudara. Atau sungguh-sungguh benar. Sama itu, saudara. Makanya kata amin, yaitu kita katakan, oh amin, haleluya. Artinya benar engkau Tuhan, ya, di atas segalanya. Ya, terus, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita perhatikan di sini, tetap kata meterai dan jaminan lagi tetap ada di ayat ini. Roh Kudus itu sebagai meterai tanda kepemilikan. Ini udah sah. Kenapa? Ada ayat loh yang bilang iblis itu setiap hari apa? Alkitab mendakwa. Jadi kalau ini bisa, Tuhan itu itu sudah milik saya, jangan kau macam-macam lagi. Ya. Ayub itu waktu sebelum dia di ini sama iblis kan dia tanya dulu Tuhan. Tuhan katakan yang lain boleh, tapi cuma satu ya, nyawanya itu kau tidak berhak di situ. Kenapa? Tanah Ayub adalah milik Tuhan. Nggak boleh, saudara. Dan Alkitab yang berkata, apa kata Yesus? Bukankah Ayub dipagari? Setiap orang yang menjadi milik Tuhan yang telah dimeteraikan, dia dipagari oleh Tuhan. Begitu, saudara. Amin. Jadi jangan pernah takut. Apa yang kita mau takutkan? Kita dipagari, kata Alkitab. Dan jangankan orang, iblis aja tahu bahwa milik Tuhan dipagari oleh Tuhan. Itu, saudara. Jangankan orang, iblis aja tahu bahwa setiap orang percaya yang sudah menjadi milik Tuhan, dia dipagari. Dan ayat ini saya mau jelaskan, kita sudah dimeteraikan, kita ini sah sebagai milik Tuhan. Ada yang menggugat? Pengadilan, saya boleh pastikan, pengadilan sehebat apapun di dunia ini tidak bisa menggagalkan kita atau tidak bisa menggugat kita sebagai orang pilihan Tuhan. Dunia mau sokok seperti apa pengadilan, nggak ada. Sebab pengadilan Tuhan itu nggak bisa disokok, saudara. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Dan jelas ayatnya. Terus saya baca lagi. Memeteraikan tanda miliknya, ya jelas tanda miliknya atas kita, bukan kepada siapa, kepada kita. Dan yang memberikan Roh Kudus itu dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Di sorga Tuhan sudah menyediakan segala fasilitas yang menjadi hak kita. Tapi Alkitab bilang apa? Sudah ada jaminan. Roh Kudus sudah menjadi bagian sebagai jaminan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau ambil uang di bank atau di penggadaian, kita sudah ada jaminan. Jangan takut. Jangan takut, nggak akan cair, saudara. Kira-kira begitu bahasanya ya. Kalau kita pakai bahasa uang nih, jangan takut, nggak akan cair. Kenapa? Sudah ada jaminan. Dengan kata lain, jangan takut, waduh, gimana itu saudara? Sudah, karena Roh Kudus adalah jaminan untuk memperoleh kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Harus begitu. Kita harus menyadari bahwa kita sudah ada yang menjaminkan keselamatan kita. Terus, kita lihat satu ayat lagi. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Boleh lagi minta tolong membacakan ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19.
Ada yang boleh membacakan? Sepertinya suara yang tadi cukup keras ya. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 19. Iya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Terus? Dan materainya ialah Ya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Perhatikan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Garis bawahi, orang yang sudah dimeteraikan Tuhan kenal. Nggak akan begitu, aduh takut kececer ya. Biasanya kalau barang-barang kalau udah terlalu banyak, aduh di mana ya? Tapi ingat, kata firman Tuhan, tetapi dasar yang telah diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, kalau yang sudah pernah berpergian, maksudnya berpergian jauh, misalnya naik pesawat, biasanya barang-barang kan nanti diatur oleh petugas bandara. Kita tinggal turun, datang, tinggal tunggu di ruang tunggu, dan di situ nanti barang-barang akan muncul. Biasanya barang kita kasih tanda. Jadi walaupun masih di zona putarannya kita udah lihat tuh, karena kita kasih kode. Karena kan kadang-kadang koper itu koper juga banyak yang sama. Jadi kalau kita walaupun sudah masih dikasih kode, kasih tanda. Nah, meterai itu sebagai tanda supaya apa? Tuhan tahu ini milikku. Kenapa? Kita ada tanda, ada meterai. Nanti satu waktu, saya belum bahas hari ini. Satu waktu saya akan bahas tentang istilah meterai lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kenapa ini penting, saudara? Ini saya cuma kasih tahu dulu dia punya ini saja. Cuma kasih tahu sedikit saja. Tapi nanti kita akan dalami lebih jauh. Kenapa ini meterai perlu? Meterai itu sama dengan kasih tanda. Diberikan, kasih tanda, kasih kode. Kenapa? Karena kitab Wahyu mencatat, kalau antikris datang, milik kepunyaannya pun dia kasih tanda. Itu persoalannya. Makanya Tuhan juga kasih tanda miliknya, supaya jelas dan Tuhan tahu, oh ini milik saya, ini bukan milik saya. Karena antikris juga dia kasih tanda mana yang dia punya, mana miliknya, dia kasih tanda, ada tanda. Jadi ini juga menjadi persoalan. Makanya memang betul kita harus kita punya meterai, dan itu adalah tanda bukti kata Alkitab sebagai milik. Dan firman Allah berkata, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Roh Kudus itu sebagai meterai, sebagai jaminan, sebagai tanda. Oh ini milik saya, dan ini tidak boleh diganggu gugat. Kata Tuhan, ini milik saya. Artinya antikris dengan Tuhan gak akan rebutan. Kan antikris juga udah tahu dia punya, ini ada tanda. Karena dia punya tanda nanti. Nah itu nanti kita bahas nanti di lain waktu itu. Kita lanjut dulu. Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 32. Ya, kemungkinan tinggal kali ini. Jadi dimintakan lagi untuk boleh membacakan ayat ini lagi. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Iya, perhatikan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu dalam hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, perhatikan ayat ini, penting sekali. Makanya saya tutup dengan ayat ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, tadi saya sudah sedikit sampaikan, sedikit menyinggung tadi di awal, bahwa jangan sekali-kali menduka ciptakan Roh Kudus. Kenapa?
Di doa 10 hari banyak tema saya semua Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat lembut. Jadi ibarat kata kalau misalnya diistilahkan seperti orang, dia mudah sekali mungkin tersinggung ya. Karena saking lembut. Makanya firman Tuhan katakan jangan mendukacitakan. Karena saudara, Roh Kudus ini adalah seperti yang saya katakan tadi, pribadi yang begitu halus sekali. Sehingga di ayat yang berikut di situ dikatakan segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa saudara? Karena kalau kita mendukacitakan Roh Kudus, nah ini saudara, ya repot. Roh Kudus bisa tinggalkan. Sebab Roh Kudus itu adalah meterai, kan? Saya sudah bilang tadi, termeterai. Kalau dia ada. Nah kalau dia udah nggak ada, mau gimana saudara? Dia adalah meterai, seperti saudara punya surat. Sudah stempel, itu meterai. Tanda tangan. Nah sesuatu waktu itu mungkin sudah terlalu lama terus tiba-tiba copot itu meterainya. Wah repot saudara. Sebab itu, mari kita yang sudah menjadi milik Kristus, kita yang sudah dimeteraikan oleh meterai Roh Kudus sebagai bukti kepemilikan Tuhan, kita harus menjaga kehidupan. Amin. Mari saudara, hidup dalam ini kan sudah dibilang berdamai. Ya. Apalagi kalau bersaudara, itu lebih-lebih lagi saudara, harus berdamai. Ya. Saling mengasihi kata Alkitab, ya, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Siapa sih orang yang gak pernah buat kesalahan? Sebagus-bagusnya orang, pasti sedikitnya pasti ada kesalahan. Siapapun dia, saya nggak perlu tunjuk orang, termasuk saya dulu. Tapi yang lain saya nggak boleh tunjuk. Tapi siapapun di dunia ini, sebagus sebaiknya apapun, pasti ada kekurangan. Ada orang mungkin dia punya mulut lembut, tapi mungkin sikapnya membuat orang agak sedikit tersinggung atau apa. Ya itulah kita manusia. Tapi Alkitab berkata saling mengampunilah kamu. Biarlah kita katakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan berarti begini, mentang-mentang kita sudah dimeteraikan, kan gua udah dimeterain, udah masa bodoh, yang penting, jangan saudara, kita terus menjaga meterai itu, supaya meterai itu seperti saya katakan tadi, jangan dia hilang itu meterai. Roh Kudus bisa tinggalkan kita. Jangan sampai saudara, tetapi biarlah Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Kita terus menjaga supaya meterai Allah itu, yaitu Roh Kudus, selalu ada. Dan kita tetap menjadi orang yang dimeterai oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Dan itu yang saya katakan tadi, bahwa meterai itu sebagai tanda kepemilikan yang sah, yang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa nanti kalau Antikristus datang, dia juga punya tanda. Ada meterainya nanti. Nanti kita akan bahas di bagian yang lain itu saudara. Panjang itu dijelaskan karena akan membahas 2 meterai, 2 tanda. Nah, sebagai kepemilikan. Sebab dia juga mesti kasih tanda dia punya milik, saudara. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari di dalam kitab Wahyu seperti apa yang dimaksud ayat tersebut. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Tapi saya punya keyakinan, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, bahwa meterai adalah lambang daripada Roh Kudus. Dan kita semua sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.